Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Andika Diputra selaku staf kurikulum di SMA Negeri 4 Surabaya. Halo semuanya, murid-murid SMA Negeri 4 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, di video yang akan kalian saksikan, saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit beberapa hal yang akan kalian pelajari tentang kurikulum di SMA Negeri 4 Surabaya. Baik, yang pertama, kalian akan belajar terlebih dahulu tentang apa itu sih yang disebut dengan kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional telah menjelaskan bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran secara menyeluruh yang diselenggarakan pada satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, berdasarkan kutipan dari undang-undang ini, bisa kalian maknai dengan arti yang lain, di mana kurikulum ini sendiri merupakan seperangkat paket bahan ajar atau mungkin fasilitas dari pembelajaran yang nanti akan mengantarkan kalian pada tujuan-tujuan pembelajaran yang nanti akan kalian dapatkan di SMA Negeri 4 Surabaya. Untuk menjalani kurikulum di SMA Negeri 4 Surabaya, komponen yang bisa kalian dapatkan untuk mencapai dari tujuan pendidikan nasional terdapat 3 komponen loh. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler, yang kedua adalah pembelajaran kokurikuler, dan yang ketiga adalah pembelajaran ekstrakurikuler. Jika kalian penasaran, SMA Negeri 4 Surabaya menggunakan kurikulum apa sih? Jawabannya adalah kita tetap menggunakan kurikulum merdeka, atau yang saat ini mungkin akan bertransisi dengan penggantian istilah saja menjadi kurikulum nasional. Jadi tidak ada bedanya ya antara kurikulum nasional dengan kurikulum merdeka. Yang penting adalah bagaimana kalian yang akan kalian dapatkan atau yang kalian pelajari di SMA Negeri 4 Surabaya. Yang pertama adalah kurikulum merdeka atau kurikulum nasional nanti akan mengembangkan dari karakter soft skill kalian dari beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Kemudian fokus pada materi-materi esensial. Jadi kita terfokus ke satu mata pelajaran yang dimana kalian mempelajari secara mendalam, bukan secara luas, melainkan harus pada intinya esensialnya itu dari materinya apa. Kemudian pembelajaran yang fleksibel, kita berusaha Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 4 Surabaya, pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, melainkan ketika membutuhkan fasilitas yang memadai untuk menunjang pencapaian tujuan dari pembelajaran tersebut, kita bisa menggunakan fasilitas apapun yang ada di SMA Negeri 4 Surabaya, seperti laboratorium, atau mungkin ruang terbuka, atau mungkin taman, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah ada kegiatan yang disebut sebagai profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini sebagai wujud penguatan dari profil-profil pelajar yang kalian harus dapatkan atau kuasai sebelum nanti kalian menjadi suatu lulusan di SMA Negeri 4 Surabaya. Di mana profil pelajar Pancasila ini nanti kalian akan berkolaborasi dengan teman kalian, dengan Bapak Ibu Guru yang dinamakan sebagai fasilitator untuk mencapai dari profil-profil lulusan yang nanti akan kalian dapatkan, seperti itu. Di mana profil pelajar Pancasila ini dilaksanakan secara rutin bagi kelas 10 di setiap harinya mulai dari hari Senin sampai hari Kamis di jam ke-9 dan ke-10. Melanjutkan pembahasan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut sebagai P5. Di kelas 10 nantinya kalian akan mempelajari beberapa hal yang berhubungan sama profil pelajar Pancasila, di mana ada 3 tema yang kalian akan dapatkan selama nanti kalian belajar di kelas 10. Di mana tema yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Di sini nanti kalian akan belajar bagaimana menghargai perbedaan, budaya, ras, suku, dan agama di lingkungan kalian sendiri, khususnya di SMA Negeri 4 Surabaya, melalui proyek-proyek pembelajaran yang nantinya di akhir pembelajaran kalian akan mendapatkan suatu pengalaman belajar yang disebut sebagai TRAFES, Tetra Festival, untuk memperkenalkan atau memberikan pengetahuan kalian tentang budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian pada tema yang kedua, kalian nanti akan mendapatkan yang disebut sebagai gaya hidup berkelanjutan,
di mana untuk gaya hidup berkelanjutan di kelas 10 ini kita bekerja sama dengan pihak lain, yaitu generator, di mana pihak generator ini nanti akan memberikan kalian pengalaman pembelajaran yang cukup menarik, karena kalian harus membawa kota Surabaya ini agar lebih asri atau lebih berkelanjutan lagi. Nanti bagaimana kalian bisa merancang kota Surabaya sampai nanti kalian membuat diorama yang nanti akan dilombakan. Perlu kalian tahu bahwasanya SMA Negeri 4 Surabaya juara 3 loh dalam hal ini, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir adalah kewirausahaan. Jadi nanti di tema kewirausahaan kalian nanti akan belajar bagaimana menjadi seorang wirausaha, yang dimana di sini kalian belajar untuk membuat suatu wirausaha produk olahan pangan yang ada di sekitar kalian, untuk kalian bisa nantinya simulasikan dalam kegiatan TCEF, Tetra Entrepreneur Festival, seperti itu. Nah, jadi di sini nanti kalian akan bergelut dengan proyek-proyek tersebut selama menjadi siswa di SMA Negeri 4 Surabaya, khususnya di kelas 10, karena nanti di kelas 11 dan 12 kalian akan mendapatkan tema yang lebih seru dan berbeda lagi. Pembelajaran di SMA Negeri 4 Surabaya menerapkan pendekatan pembelajaran yang disebut sebagai pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini merupakan pendekatan pembelajaran yang saat ini sedang diterapkan di seluruh SMA di Indonesia, karena ini merupakan suatu naskah akademik yang kita gunakan sebagai landasan untuk mengajarkan beberapa materi, tidak hanya di salah satu materi saja, melainkan semua materi yang nanti akan kalian dapatkan di kelas 10 menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Pembelajaran mendalam sendiri berdasarkan naskah akademik yang kita pelajari, yaitu kerangka pembelajaran yang dimana pendekatan pembelajaran ini saling memuliakan dan menekankan, menciptakan suatu pembelajaran proses yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sehingga dari sini kalian bisa melakukan olah pikir, olah hati, olah rasa, serta olahraga kalian secara holistik dan terpadu. Dalam artian singkat, pembelajaran mendalam ini adalah pembelajaran yang kita antara Bapak Ibu guru dengan kalian sebagai murid saling menghargai satu sama lain. Kalian menghargai posisi dari Bapak Ibu guru, dan kami juga menghargai bagaimana kodrat kalian sebagai murid di SMA Negeri 4 Surabaya. Pembelajaran mendalam ini dilakukan dan wajib diterapkan di semua instansi pendidikan, dengan tujuan adalah untuk menyiapkan dari kalian, generasi muda Indonesia, untuk mendapatkan yang disebut sebagai profil lulusan. Profil lulusan ini terdiri yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam ini, kalian memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa meningkat sebelum kalian menjadi suatu lulusan dari sini. Kemudian ada kewargaan, bagaimana kalian bisa bersosialisasi, yang kalian terapkan terlebih dahulu di dalam skup intrakurikulernya. Kemudian kreativitas yang bisa kalian kembangkan, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, serta bernalar kritis. Di mana ke-8 dimensi profil lulusan ini merupakan tujuan akhir kalian untuk mempelajari semua materi yang kalian akan dapatkan. Ke-8 profil lulusan ini nantinya akan menjadi suatu tujuan akhir kalian belajar di tingkat SMA, sebelum nanti kalian lulus menjadi suatu warga negara Indonesia yang baik nantinya. Dalam proses pembelajarannya nanti, kalian akan mendapatkan prinsip-prinsip pembelajaran yang nanti akan kalian dapat rasakan, di mana kami Bapak Ibu Guru berusaha untuk menerapkan prinsip pembelajaran tersebut. Tidak hanya di mata pelajaran IPA, IPS, atau mungkin mata pelajaran umum yang lain, kalian nanti akan mendapatkan pembelajaran secara bermakna, kemudian menggembirakan dan berkesadaran. Apa sih sebenarnya ketiga prinsip pembelajaran dalam pembelajaran mendalam ini? Yang pertama adalah bermakna. Diharapkan nanti ketika kalian melakukan proses pembelajaran,
Bapak Ibu Guru akan mengajarkan kalian materi yang benar-benar memiliki makna dalam kehidupan kalian. Jadi, pada intinya kalian tidak hanya mempelajari materi pada permukaannya saja, melainkan untuk apa materi ini dipelajari, kemudian apa manfaat dari materi ini yang telah kalian pelajari. Kemudian menggembirakan, kita berusaha Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 4 Surabaya untuk membuat suatu sistem pembelajaran atau mungkin pendekatan-pendekatan lain yang kami bisa terapkan untuk membuat pembelajaran ini tuh lebih menyenangkan lagi, sehingga nanti kalian akan merasa enjoy di dalamnya dan mulai menikmati dari pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah berkesadaran. Inilah yang nanti akan menjadi tanggung jawab kalian, di mana berkesadaran ini kami Bapak Ibu Guru juga tidak akan bisa menularkan apa-apa yang akan kalian dapatkan, melainkan ketika kalian memiliki kesadaran sebagai murid untuk belajar. Untuk apa sih kalian belajar di SMA Negeri 4 Surabaya ini? Kesadaran inilah yang harus kalian tumbuh kembangkan dalam proses pembelajaran ini. Selain bermakna dan menggembirakan yang bisa kami lakukan, kalian harus bisa mengasah dari berkesadaran itu sendiri, sehingga nanti kalian akan menjadi suatu pembelajar sepanjang hayat. Kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini merupakan tahapan-tahapan yang akan kami gunakan sebagai Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 4 Surabaya untuk dapat membimbing kalian, mengantarkan kalian sesuai dengan kodrat pembelajaran kalian sebagai murid untuk dapat mencapai tujuan akhir, yaitu profil lulusan tadi. Di mana pengalaman pembelajaran ini terdiri dari memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Yang pertama adalah memahami, di mana nanti di tahap awal, contohnya ketika saya sebagai pembelajaran di bidang kimia, saya akan mengajarkan kalian terlebih dahulu apa saja yang menjadi suatu bekal kalian untuk mempelajari suatu materi. Contohnya materi tentang ikatan kimia. Berarti kalian harus mempelajari terlebih dahulu tentang apa itu atom, kemudian jenis-jenis dari ikatan-ikatan, dan masih banyak lagi. Di skup memahami ini, kalian benar-benar harus memahami secara mendalam apa itu yang akan kalian pelajari. Kemudian di tahapan kedua adalah mengaplikasikan. Setelah nanti kalian sudah memahami sesuatu, pasti nantinya Bapak Ibu Guru akan membawa kalian ke tahap yang kedua, yaitu mengaplikasikan. Dengan mengaplikasikan ini, kalian bisa tahu ternyata pelajaran yang kalian dapatkan itu memiliki fungsi tertentu di dalam kehidupan. Contohnya ketika kalian tadi mempelajari tentang atom dan ikatannya, maka kalian akan dibawa ke pengaplikasian, yaitu tentang jenis-jenis senyawanya. Entah itu adalah ikatan kovalen, ikatan ionik, di mana itu mempengaruhi dari sifat suatu senyawanya, sehingga kalian sudah memahami material apa di dalam kimia. Kemudian merefleksikan. Ini adalah tahapan yang terakhir, di mana tahapan refleksi ini adalah kalian merefleksikan apa yang telah kalian pahami dan aplikasikan. Ternyata selama ini mungkin saya belum memahami sesuatu yang telah saya dapatkan, dan kemudian apa tindakan yang saya lakukan ke depannya. Jadi rangkaian dari ketiga tahapan ini, atau yang disebut sebagai pengalaman belajar ini, akan kalian dapatkan di semua mata pelajaran, tidak hanya kimia saja, lingkup IPA, IPS, maupun pembelajaran umum yang lainnya. Baik, setelah kalian mempelajari tentang apa itu kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, dan sistem pendekatan pembelajaran, yaitu pembelajaran mendalam, kali ini kalian akan membahas tentang sistem pengklasteran kelas 11. Apa sih sebenarnya sistem pengklasteran ini? Jadi pengklasteran mata pelajaran pilihan merupakan pengelompokan dari 4 mata pelajaran pilihan yang akan kalian pilih, di mana mata pelajaran pilihan ini terdiri dari beberapa pilihan seperti matematika tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, kimia, fisika, biologi, kemudian untuk rumpun IPS seperti sosiologi, geografi, dan ekonomi, di mana nanti kalian memilih bebas apa yang telah kalian suka dan cita-citakan. Tentunya ini harus selaras ya dengan apa yang kalian cita-citakan. Seperti pada contohnya siswa A ingin menjadi seorang dokter, maka dia akan memilih mata pelajaran yang mendukung dari proses pembelajaran tersebut di perguruan tinggi, yaitu mata pelajaran seperti matematika tingkat lanjut, biologi, kimia, dan fisika. Saat ini, sistem pengklasteran di kelas 11 pada tahun ini terdapat 4 macam pengklasteran.
yaitu klaster pertama yang terdiri dari IPA murni, kemudian klaster 2 yang terdiri dari IPS murni, kemudian klaster 3 yang terdiri dari IPA terapan, sedangkan untuk klaster yang terakhir yaitu klaster 4 yang terdiri dari IPA IPS terapan. Sistem pengklasteran ini perlu disosialisasikan sejak dini, karena kalian harus mempersiapkan diri untuk nilai-nilai di semester ganjil, di mana nilai semester ganjil ini merupakan nilai utama yang nanti akan kita gunakan untuk perankingan di mana kalian masuk ke klasternya. Contohnya, klaster 1 terdiri dari 4 kelas saja, namun yang mendaftar bisa lebih dari 5 kelas, maka kita harus melakukan perankingan dari nilai di semester ganjil kalian. Sehingga nanti untuk perankingan dari yang paling pertama hingga nanti batas ambang di kelas tersebut, itulah yang bisa masuk di klaster pertama tadi itu, yang terdiri dari 4 kelas. Kemudian bagaimana dengan sisa atau mungkin siswa yang tidak dapat masuk ke klaster yang pertama, maka mereka akan dialihkan kepada kelas-kelas yang dimana siswa tadi itu memilih pada pilihan yang kedua. Hal ini, sistem seleksi ini seperti mirip kalau kita masuk ke perguruan tinggi. Jadi kita harus mengklasterkan atau memilih dari anak-anak sesuai dengan urutan dari nilai yang kalian sudah siapkan di semester ganjil. Kemungkinan besar juga jenis klaster pada tahun berikutnya juga akan berbeda sesuai dengan pilihan rata-rata dari setiap murid pada tahun kalian. Jadi, untuk mempersiapkan pengklasteran tersebut, kalian harus benar-benar memanage waktu pembelajaran atau mungkin hal-hal yang harus kalian kuasai di semester ganjil agar kalian mendapatkan nilai yang optimal di semester ganjil dan kalian akan mendapatkan klaster yang telah kalian pilih di pilihan pertama. Sekian dari saya untuk penjelasan kurikulum, di mana nanti akan dilanjutkan dengan guru-guru yang ada di kelas kalian untuk melakukan tanya jawab secara lanjut dan pendampingan pada pembahasan kurikulum hari ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.